Inna salataka sakanun lahum wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kemudian kata Allah, disampaikan oleh baginda Rasulullah, wasalli, dan doakanlah mereka. Harta yang kalian ambil dari mereka itu, ketika kalian sudah ambil, lantas kemudian kalian doakan mereka. Karena doa yang kau panjatkan untuk mereka itu dapat membuat hati mereka menjadi tenang. Jadi wasalli alaihim itu merupakan asal katanya shalla, yusalli, salli, artinya mendoakan. Sebagaimana di dalam ayat tersebut artinya mendoakan, berarti salat itu secara bahasa memang adalah doa. Namun yang menjadi perbedaan antara doa dengan permintaan, orang itu kadang memahami kata doa itu sebagai permintaan. Tetapi di dalam penafsiran para ulama bahwa doa dengan permintaan, atau dalam istilah bahasa Arabnya ad-du'a wa talab. Doa, ad-du'a artinya doa, at-talab itu permintaan. Maka dikatakan fattalabu a'ammu minad du'a. Fattalabu yashmalul amra wan nahya wa takhdid wal igra' wa ghairaha. At-talab, permintaan itu dia sifatnya lebih umum daripada doa. Karena talab atau permintaan itu mencakup lebih banyak diantaranya, yaitu adalah al-amra wan nahya, perintah untuk melaksanakan dan larangan, wa tahdid wal igra, begitupun anjuran atau dorongan supaya siapa yang diperintah itu untuk segera melaksanakannya. Itu yang dimaksud dengan talab. Makanya kalau kita merintahkan orang tolong ambilkan air, itu namanya talab, permintaan. Sedangkan wad-du'a huwa amrun walakinnal amra in kana minal a'la ila adna fahuwa amrun. Sedangkan doa ini memiliki makna, dia itu adalah permintaan tetapi dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, in kana minal a'la ila adna fahuwa amrun. Jika permintaan tersebut itu dari mereka yang lebih tinggi derajatnya kepada mereka yang lebih rendah derajatnya, itu disebut dengan amr atau perintah. Ada seorang bapak, dia merintahkan anaknya, itu disebut amr dalam bahasa Arab. Kemudian wa in kana min musawin fahuwa iltimas. Tetapi kalau seandainya yang merintahkan itu sama derajatnya dengan mereka yang diperintahkan, itu disebutnya sebagai iltimas. Kita punya teman sebaya, memang biasa kongko sama kita. Kita perintah dia, tolong dong ambilkan saya air minum. Nah itu namanya iltimas. Sedangkan wa in kana minal adna ilal a'la fahuwa ad-du'a. Jika yang meminta atau yang memerintah itu adalah mereka yang derajatnya lebih di bawah daripada mereka yang diperintah atau yang dimintakan, maka itu disebutlah sebagai doa. Sebagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu meminta kepada Allah yang memiliki derajat lebih tinggi dan tidak ada siapapun yang mampu untuk menandingi derajatnya, maka disebutlah sebagai doa. Maka dalam pembacaan doa yang biasa kita baca, itu kadang-kala kan menggunakan kalimat-kalimat amr atau perintah. Seperti Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Sebenarnya itu ada kata perintah, namun disebutnya sebagai doa. Kenapa? Ikfir, ya Allah ampunilah aku. Artinya kita itu memerintahkan Allah supaya Allah itu mengampuni kita. Ataupun misalnya di dalam banyak doa lainnya, Rabbana hablana min azwajina hab. Ya Allah, ya Tuhan kami, hablana, berikanlah kami.
Artinya ada permintaan dari kita sebagai hamba yang lebih di bawah derajatnya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu disebutlah sebagai doa. Maka dalam pelaksanaan salat itu juga dinamakan secara bahasa disebut sebagai doa. Karena esensi salat dari awal dilaksanakan mulai takbiratul ihram hingga akhirnya mengucapkan salam itu semua terdapat doa di dalamnya. Sebagai contoh ketika kita membaca doa pada saat tasyahud, pada saat duduk di antara dua sujud, Rabbana Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Rabbi firli warhamni, ya Allah ampunilah aku, kasihanilah aku. Itu kan perintah sebenarnya. Supaya Allah itu mau memberikan kasih dan ampunannya kepada kita. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Itu perintah. Tapi disebut sebagai doa. Makanya kata para ulama, salat itu adalah salah satu bentuk wasilah terkabulnya doa itu lebih cepat dibandingkan doa yang kita panjatkan di luar salat. Karena keseluruhan dari awal hingga akhir itu bermakna doa. Makanya orang-orang kalau lagi punya banyak masalah, jangan kabur dari salat. Lagi punya banyak masalah, justru mendekat kepada Allah dengan cara salat. Selanjutnya wa syar'an kama qala ar-Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bit-takbir mukhtatamatun bit-taslimi bi syara'ita. Adapun salat secara istilah atau secara etimologi itu diartikan sebagai aqwal, ucapan-ucapan wa af'alun dan perbuatan-perbuatan. Muftatahatun bit-takbir yang diawali dengan takbir, mukhtatamatun bit-taslim dan diakhiri dengan salam, bisyara'ita dengan syarat atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka dalam pengertian tersebut, pertama salat itu secara istilah disebut sebagai aqwal, ucapan-ucapan. Maka seseorang ketika dia menjalankan ibadah salat tentu ada ucapan-ucapan yang wajib untuk dia baca. Makanya di dalam salat ada istilahnya rukun qauli. Rukun berupa bacaan yang tidak boleh seorang pun itu meninggalkan rukun tersebut, dan apabila ia meninggalkan satu saja maka salatnya dikatakan tidak sah. Ada berapa jumlah rukun qauli dalam salat? Aqwalun ay khamsatun. Jadi rukun qauli atau ucapan yang wajib dibaca pada saat salat itu ada 5. Di antaranya fal aqwal takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram maka ucapan takbir tersebut itu wajib untuk dilafazkan. Allahu Akbar. Jadi yang wajib itu hanya sebatas ucapannya, bukan mengangkat tangannya. Maka kita kalau seandainya pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di saat itu kita akan menemukan banyak variasi orang yang sedang sholat. Tata cara yang mereka lakukan itu berbeda-beda. Sebagaimana di dalam madhab selain Imam Syafi'i itu ada di antaranya yang ketika takbiratul ihram memang tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan. Jadi ketika mereka sholat sudah dalam keadaan berdiri tegak, hanya sebatas mengucapkan secara lisan Allahu Akbar, langsung dia bersedekap. Itu pun boleh kita lakukan. Karena dalam madhab Syafi'i mengangkat tangannya hukumnya adalah sunnah. Jalan menuju ke saf, tiba-tiba Allahu Akbar. Ada orang ngelihat, ya setelah sholat ditegur, lu sholat kagak sah. Emang apa? Tadi lu kagak ngangkat tangan pas takbir, elunya yang kagak ngaji. Begitu, simple.